Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian kelas 11 MIPA dan IPS yang mudah-mudahan Allah muliakan. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang mana mudah-mudahan dengan ikhtiarnya kita menuntut ilmu, dengan usahanya kita untuk memberantas kebodohan, Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang mana dengan ilmu yang bermanfaat tersebut dapat menjadikan kita mampu untuk berpikir mengenai segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di dalam hati kita timbul rasa cinta dan syukur kepada Allah, rasa cinta yang ditandai dengan hanya mementingkan Allah daripada makhluk yang lain, dan rasa syukur yang ditandai dengan menggunakan segala anugerah Allah kepada jalan yang diridhoinya. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini pula kita akan melanjutkan pembelajaran yang mana masih dengan tema pelaksanaan pengurusan jenazah. Pada minggu yang lalu kita telah membahas mengenai beberapa subbab mengenai hal pertama yang harus kita lakukan di dalam mengurus jenazah. Lalu kemudian perawatan jenazah seperti memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah. Sekarang kita masuk kepada subbab berikutnya, yakni bertakziah dan berziarah kubur. Takziah atau melayat kalau dalam bahasa Indonesianya ini secara bahasa, secara logotan, secara etimologi berarti menghibur atau membantu. Menghibur atau membantu dengan makna membesarkan hati orang-orang yang ditinggalkan, agar mereka yang ditinggalkan tersebut tetap sabar, ikhlas, tenang gitu ya, terhadap musibah yang mereka alami yang memang sangat berat ya, ditinggalkan oleh orang yang disayangi. Oleh karena itu bertakziah ini merupakan ibadah yang lebih dari sekadar kita berkunjung ke rumah duka, karena di dalam bertakziah ini, di dalamnya ini kaya dengan nilai-nilai seperti nilai-nilai empati, solidaritas, sosial, dan tentu saja dianjurkan oleh Rasul di dalam bertakziah ini. Bahkan jika kita menilik kepada ranah hukum ya, bahwasanya para ulama ahli fikih bersepakat bahwasanya hukum di dalam bertakziah ini adalah sunnah. Nah, kemarin kan Bapak menjelaskan ya bahwasanya pada tema ini begitu berurutan. Pada tema jenazah ini sebelumnya kita membahas mengenai apa yang harus kita lakukan sebelum jenazah dikuburkan. Dan pada hari ini kita belajar mengenai apa yang harus kita lakukan setelah jenazah dikuburkan. Nah, akan tetapi anak-anakku sekalian, bahwasanya di dalam bertakziah ini itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya jika jenazah sebelum dikuburkan juga kita dapat bertakziah. Sebab di dalam bertakziah ini itu lazim sekali dilaksanakan baik sebelum jenazah dikuburkan atau sesudahnya. Sesudah jenazah dikuburkan kurang lebih 3 hari lah ya. Nah, oleh karena sangat dianjurkan bertakziah ini, maka sebelum kita bertakziah nanti ya, kita harus tahu dulu nih adab atau etika yang harus kita perhatikan ketika kita melaksanakan takziah atau melayat gitu ya. Nah, adab atau etika yang pertama yakni berbelasungkawa dan menyampaikan doa. Ingat ya anak-anakku sekalian, bahwasannya bertakziah ini kan untuk menghibur tujuannya. Nah, salah satu cara untuk menghibur adalah kita mengucapkan belasungkawa. Kita turut bersedih, berduka. Dalam beberapa saat kita mencoba menyelami menjadi dirinya, menjadi orang yang ditinggalkan, merasakan kesedihan atas kepergian orang yang ditinggalkan. Namun memang anak-anak sekalian, bahwasanya bersedih itu tidak boleh berlarut-larut ya. Maka dengan kesedihan tersebut kita mendoakan orang yang mereka tinggalkan ini, orang yang mereka sayangi ini. Mudah-mudahan arwahnya, ruhnya dilapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan juga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Pun bagi mereka yang ditinggalkan, mudah-mudahan mereka diberikan ketabahan oleh Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yakni kita tidak berbicara, yang mana dengan pembicaraan tersebut mengarah pada kesedihan keluarga yang ditinggalkan.
Sebenarnya sangat jelas ya, tentu saja di dalam Islam hukum membicarakan orang lain adalah perbuatan yang tidak baik. Pada kelas 1 kita telah membahas ya. Bergibah adalah perbuatan dosa, baik kepada orang yang masih hidup ataupun kepada orang yang sudah meninggal. Nah, ketika di dalam takziah ini adab yang baik terhadap orang yang telah meninggal adalah memang tidak membicarakan atau bahkan mencaci maki ya atas apa yang telah mereka lakukan ketika masih hidup. Seharusnya kita harus ikhlas ya di dalam melepaskan mereka yang telah tiada ini. Misalkan Anda semua pernah merasakan hal yang buruk dari jenazah ketika ia masih hidup. Coba Anda untuk ikhlas dengan tidak membicarakan keburukannya. Kenanglah ia dengan kenangan yang baik-baiknya saja. Karena memang Rasul juga bersabda di dalam hadisnya bahwasannya janganlah kalian mencela mayit karena mereka telah pergi untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, lagi pula ya, orang-orang yang ditinggalkan itu kan cenderung diam, tidak ingin diajak bicara lama-lama ya. Oleh karena itu ketika kita bertakziah, jika kita ingin mengajak berbicara kepada orang yang sedang berduka, ya sewajarnya saja, sepatutnya saja gitu ya. Demikian pula kita nih sebagai sesama pelayat, kalau di dalam bahasa Arab disebut muazziyin, pelayat laki-laki, dan muazziyat atau pelayat perempuan. Nah, muazziyin dan muazziyat ini sebaiknya ketika berbicara itu ya cukup seperlunya saja ya, dengan suara pelan itu juga, agar tidak menimbulkan suasana berisik di dalam keheningan. Nah, selanjutnya yang ketiga yakni ketika kita bertakziah ini tidak sepatutnya melakukan canda tawa. Sebelumnya anak-anakku sekalian, bahwasannya di dalam kondisi seperti apapun, di dalam situasi apapun, kita ini sebaiknya harus tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus peka dengan kondisi sekitar agar tidak menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Sebab kita adalah kaum terpelajar, kaum terdidik, yang mana seyogianya kita mengindahkan asas-asas atau nilai-nilai seperti nilai-nilai kepatutan, kelayakan, kepantasan, nilai etika dan estetika di dalam kondisi apapun. Misal ya, jika misalkan ini ya, di rumah kita sedang ada acara kumpul keluarga besar, yang mana kumpulannya juga henteu setahun sekali acan ya, ada kehalangan ku Covid tahun kamari macana. Nah, apabila kita sedang berada dalam situasi tersebut, kondisi tersebut, kita malah diam di kamar, mengurung diri, dikunci kamar teh seperti calon pengantin yang besoknya mau nikah gitu ya. Nah, itu seharusnya kita dapat menilai sendiri apakah itu layak atau tidak, pantas atau tidak ya. Kita yang seharusnya sadar menilai oleh diri sendiri. Kita berdialog dengan diri sendiri, jangan melulu diingatkan oleh orang lain ya. Agar nantinya kita juga memiliki batasan-batasan di dalam kehidupan. Nah, apalagi di dalam suasana duka seperti melayat ini. Anu mana orang-orang teh berada dalam kondisi ditimpa musibahnya, suasananya teh suasana duka. Si Neng malah bercanda tawa, malah sambil tiktokan katanya demi FYP pak, joget-joget di antara jenazah gitu ya. Nah, Bapak rasa itu tidak etis sekali, tidak etis dipandang pada sudut pandang manapun. Bahkan ini mah ya, menurut Imam Ghazali, hanya tersenyum saja itu juga tidak boleh ketika bertakziah dalam suasana duka. Sebab itu dapat menimbulkan rasa tidak suka bagi orang yang ditinggalkan. Kan dalam kondisi normal senyum ini kan sedekah ya. Namun dalam konteks bertakziah, dalam konteks suasana duka ini sebaiknya kita menahan diri. Ya masih leheng lah ya kalau senyum-senyumnya tuh dalam batas wajar ya, mungkin masih bisa ditolerir lah. Namun apabila senyumnya memiliki makna gembira, kita senyum itu dalam konteks gembira atas kematian jenazah, atau memang sengaja ditujukan kepada yang sedang berluka. Nah, ini tidak menghormati perasaannya. Ya, itu menurut Imam Ghazali, sang Hujjatul Islam. Kemudian yang keempat yakni turut menyolati dan mengantarkan jenazah ke pemakaman. Selain sholat jenazah yang telah kita ketahui bersama itu adalah fardu kifayah ya, kemarin dijelaskan, ternyata mengantarkan jenazah juga adalah sunnah. Wa idza mata fa'at ma'ahu.
Wa idza mata, apabila seseorang muslim meninggal dunia, fa'atba'ahu, maka iringilah mereka. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kalau ada kerabat atau tetangga yang meninggal besok ikutan sholat jenazah, hitung-hitung mengamalkan ilmu ya. Kemudian ikut mengiringkan jenazah juga ke pemakaman, coba ikut. Namun memang ada beberapa adab juga sih di dalam mengiringkan jenazah itu, seperti harus khusyuk ya. Kita menghindari percakapan yang tidak perlu. Kita lebih bagus gitu ya mengucapkan kalimat thayyibah la illallah gitu ya. Karena memang kalimat ini dapat menciptakan suasana khidmat ya. Nah, itu yang keempat. Yang terakhir yakni kita mencoba membantu, berupaya semampu kita untuk membantu keluarga yang ditinggalkan, seperti membuat makanan ya. Membantu keluarga yang ditinggalkan tuh apapun sebenarnya bantuannya. Kalau laki-laki ini biasanya masang tenda gitu ya, untuk tempat mandi jenazahnya itu, untuk penutupnya tuh, atau apapun. Nah, itu adalah adab atau etika di dalam kita bertakziah. Selanjutnya yakni berziarah kubur. Nah, ziarah berasal dari kata bahasa Arab zaro yazuru, yang berarti berkunjung atau kunjungan ke tempat yang dianggap mulia gitu ya. Kubur, seperti yang kita ketahui bahwa kubur juga berasal dari bahasa Arab kubaro, jamaknya kubur, berarti makam. Ziarah kubur adalah mengunjungi makam dengan niat mendoakan para penghuni kubur serta mengambil pelajaran dari keadaan mereka. Ini yang harus digarisbawahi ya, mengambil pelajaran dari keadaan mereka, berarti ada beberapa hikmah di dalamnya. Namun sebelumnya, anak-anakku sekalian, bahwasannya ziarah kubur ini merupakan salah satu perbuatan yang mengalami perubahan, yang mana di dalam pendekatan ilmu hadis ini disebut nasikh mansukh. Sebenarnya pada awal-awal Islam ya, Rasul dahulu pernah melarang melakukan ziarah kubur. Sebab pada saat itu para sahabat masih dekat dengan masa jahiliyah, yang ketika berziarah itu diiringi dengan ucapan-ucapan yang batil, akidahnya belum kuat ya, tauhidnya belum mantap gitu ya. Namun kemudian larangan tersebut dimansuh ya, diubah menjadi suatu perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan. Artinya perintah setelah larangan itu berarti boleh. Seperti dalam hadis, kuntu nahaitukum anil ziyaratil kubur. Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang fazuruha, berziarahlah kalian. Fa innahu, sesungguhnya di dalam ziarah kubur, yurikul qalb, dapat melunakkan hati. Wa tudmi'ul ain, dapat menitikkan air mata. Wa tudzakkirul akhirah. Nah, ini dapat mengingatkan kepada akhirat. Wala taqulu hujr, dan janganlah kalian berkata buruk pada saat berziarah. Hadis riwayat Hakim. Pun dengan semua sebenarnya kalangan pada umumnya, ulama-ulama fikih, ulama ahli fikih, ulama-ulama kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah bersepakat bahwasannya hukum di dalam berziarah kubur ini adalah sunnah. Nah, karena di dalam berziarah kubur ini banyak sekali hikmahnya ya. Seperti yang pertama, dapat mengingatkan kepada kematian. Memang berziarah kubur ini merupakan salah satu sarana yang paling efektif ya, untuk mengingatkan kita tentang apa yang harus kita persiapkan sebelum kita meninggal dunia itu, dan apa yang akan kita hadapi setelah kematian. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin akan muncul di dalam pikiran kita, dan kemudian kita akan lebih dekat kepada Allah. Dan ini salah satunya, pertanyaan-pertanyaan tadi timbul ketika berziarah kubur. Yang kedua, hikmah yang kedua yakni menumbuhkan sifat juhud ya, atau cinta keduniawian. Nah, sifat keduniawian ini dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya pada umumnya. Dunia ini sehingga kita membuat lupa tentang akhirat ya, membuat hati kita melulu melekat dengan urusan di dunia. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Karena memang Islam meyakini bahwasanya kehidupan kekal ini bukan di dunia, namun di akhirat ya. Dunia sebenarnya hanya sebatas penyampai kan ya. Kan ada orang ya,
atau bahkan kita sendiri yang terlalu sibuk dengan urusan dunia seraya mengabaikan kehidupan kelak di akhirat. Nah, dengan berziarah kubur dapat mengetuk hati kita agar tidak terlalu cinta dunia. Nah, selanjutnya yang ketiga, motivasi dalam berbuat baik. Nah, ini sebenarnya nyambung ya pada yang pertama, dengan kita menyiapkan segala hal yang sebelum meninggal dunia, maka kita akan termotivasi di dalam berbuat baik. Kemudian yang selanjutnya mendoakan mayit, berdoa untuk orang yang meninggal ya, meminta memberikan mereka kebaikan dan ampunan dari Allah. Bahkan dikisahkan ya, gambaran orang yang sudah meninggal itu seperti orang yang sedang tenggelam di lautan lepas, tidak ada penolong baginya ya. Nah, maka ketika ada orang atau anaknya mendoakan, mengirimkan Fatihah gitu ya, nah itu seakan-akan ada pelampung yang menyelamatkannya. Nah, itu adalah hikmah dalam ziarah kubur. Ada juga etika dan adab ketika kita berziarah kubur dan kita harus tahu. Nah, yang pertama adalah niat karena Allah, bukan niat karena siapa-siapa, niat hanya karena Allah. Ikhlas beribadah kepada Allah. Kemudian mengucapkan salam setelah kita sampai di pintu kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salapun wa nahnu taba'u wa inna insyaallahu bikum lahikun. Assalamualaikum, keselamatan semoga tetap bagimu ya ahlal kubur, wahai ahli kubur, antum salapun, Anda telah mendahului, wa nahnu taba'u, dan kami akan mengikuti, wa inna insyaallah, dan insyaallahu bikum lahikun, kami akan bertemu dengan kamu semua. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang selanjutnya yakni tidak banyak bicara. Tentu saja kita berziarah kubur bukan akan membicarakan urusan dunia ya, urusan bisnis gitu ya. Kita berziarah kubur hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, niat karena Allah, beribadah, berzikir, bertahlilan gitu ya, membaca doa untuk mayit gitu ya, jenazahnya, memintakan ampunan ya untuk kesejahteraan si mayit di alam barzah dan akhirat kelak. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, yakni diusahakan untuk tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan. Anak-anakku sekalian, bahwasannya salah satu cara untuk menghormati orang yang telah meninggal adalah merawat dan menziarahi makamnya, berikut dengan menjaga adab-adabnya. Karena memang bagaimanapun orang yang telah meninggal itu statusnya masih sama kok dengan kita orang yang masih hidup, di dalam hal kewajiban untuk menghormati, untuk saling menghormati gitu ya. Bapak harus tekankan bahwasanya tidak bernyawa ini bukan berarti setara dengan benda mati. Kita tidak boleh merendahkan jenazah dan kuburannya, apalagi bila jasad yang bersemayam itu dari kalangan para solihin, para orang-orang yang soleh. Karena memang Rasulullah di dalam hadisnya, sungguh aku berjalan di atas bara api atau pedang, atau aku menjahit sandalku menggunakan kakiku, itu lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburan orang muslim. Nah, di sana ada redaksi berjalan di atas bara api dan pedang. Sebagai sesuatu, siapa coba yang ingin berjalan di atas bara api dan pedang? Nah, maka hal ini menjelaskan bahwasannya melangkahi kuburan atau berjalan di atasnya merupakan bentuk perilaku yang tidak beretika. Nah, ini menurut dalam sudut pandang adab ya, dalam sudut pandang etika, bahwa melangkahi kuburan itu melanggar etika atau adab. Namun berbeda ya dalam ilmu fikih, dalam hukum fikih itu bahwasanya melangkahi kuburan itu hukumnya makruh ya. Hukum makruh ya selamanya tetap makruh, kecuali ketika ada jalan, ketika tidak ada lagi jalan alternatif. Ketika kita akan naik gunung misalkan ya, nggak ada lagi pak jalan selain melangkahi kuburan ini. Nah, maka dalam kondisi terpaksa seperti itu, status melangkahi atau berjalan di atas kuburan menjadi boleh. Namun meskipun hukum melangkahi kuburan hanya sebatas makruh, kita telah mengetahui ya makruh. Namun di samping kemakruhan ini, orang yang melakukan tindakan ini dianggap sebagai cacat etika tetap saja, sebab tidak menghormati mayit yang ada di kuburan gitu ya. Kita harus tetap menghargainya, menghormati dengan cara-cara, salah satunya
tidak menghinakan dengan berjalan dengan sengaja melewati kuburan. Bahkan memang para ulama ya banyak yang mencatat atau di dalam buku-bukunya, kitab-kitabnya sengaja menjadikan bab tersendiri. Bab ini tuh menjelaskan larangan. Mereka mencatat sebenarnya hanya untuk menjelaskan bahwasannya larangan berjalan di atas kuburan ini, untuk menegaskan bahwasannya betapa perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, itu adalah yang terakhir. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, setelah untuk mengakhiri bab ini, karena di bab ini ada tujuannya pada awal pertemuan materi ini ada praktiknya ya, maka hari ini kita akan melaksanakan ujian praktik ya. Ujian praktiknya ya sebenarnya kan kalau sekolahnya offline ya, ini sangat seru bab ini ya. Kita dapat satu-satu sebenarnya. Kita bisa praktik memandikan jenazah, kemudian praktik mengafani dan menyalati. Menguburkan kan biasanya enggak ya, biasanya memandikan, mengafani dan menyalati. Itu kalau kondisi offline. Namun dalam situasi online gini cukup satu saja ya, mungkin Bapak rasa adalah tugas untuk praktiknya menyalati jenazah. Jadi nanti kalian membuat video, suaranya dikeraskan. Dari mulai kalian mengenalkan diri kalian sendiri, nama kalian siapa, dari kelas mana. Lalu kemudian kalian berkata, saya akan praktik sholat jenazah. Sholat jenazahnya, misalkan saya akan menyalati jenazah perempuan. Maka nanti kan beda ya, beda domir, ada ha, ada hu itu. Allahumma gfir lahu kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma gfir laha. Itu disebutkan ya, nama saya siapa, saya dari kelas mana, saya akan menyalati jenazah perempuan misalkan. Maka bacaannya pun harus seperti menyalati jenazah perempuan ya. Tidak boleh ketika di awal saya akan menyalati jenazah perempuan, bacaannya malah bacaan untuk jenazah laki-laki. Nah, itu harus diperhatikan untuk sebagai tugas praktik atau ujian praktik pada bab ini. Demikian Bapak rasa sudah jelas. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.